Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Ada satu teman kita yang bertanya kepada saya, "Dok, apa bedanya cara mengikat basir atau rubber band ligation dengan pila ya?" Ya, supaya tidak rancu ya, nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link tree Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Apa sih bedanya mengikat basir atau rubber band ligation dan pila ya? Saya akan jelaskan begini. Dalam guideline penanganan basir yang baik dan benar ya, menurut guideline-nya ahli-ahli bedah kolorektal di Amerika dan Eropa, itu ada suatu platform penanganan yang tanpa operasi, yaitu dengan skleroterapi, infrared coagulation, dan rubber band ligation atau mengikat basir. Mengikat basir atau rubber band ligation adalah mengikat anal cushion atau bantalan basir yang membesar dan melorot, itu yang kita sebut penyakit basir itu, dengan mengikat dengan silikon ya, dengan karet silikon, sehingga diharapkan dia tidak mendapatkan aliran darah karena terjerat karet silikon itu. Kemudian hari keempat dan sampai ketujuh sesudah diikat, maka dia akan lepas dan benjolannya akan hilang atau mengecil ya. Itu yang disebut rubber band ligation ya, atau cara mengikat basir yang sangat populer di Amerika dan Eropa ya. Cuma di Indonesia kurang populer. Mengapa? Saya tidak tahu ya, karena tidak semua institusi bedah mengajarkan rubber band ligation atau bahkan tidak mengajarkan rubber band ligation. Padahal rubber band ligation atau ligasi teknik atau teknik mengikat basir ini teknik yang sangat populer sampai sekarang. Sejak tahun 60 sampai sekarang itu di Amerika dan Eropa teknik mengikat ini yang paling populer. Nah, itulah yang disebut rubber band ligation. Hanya mengikat saja anal cushion atau bantalan basir yang membesar dan melorot yang kita sebut penyakit basir itu, diikat caranya ya dengan silikon rubber atau karet silikon ya, bukan karet latex ya. Kalau latex itu bikin alergi ya, karena tidak biokompatibel dengan tubuh kita. Sedangkan pila ya, pila itu penamaan dari saya sendiri ya, yang intinya bahwa pila itu adalah teknik modifikasi dari rubber band ligation. Modifikasinya di mana? Adalah menambahkan penyuntikan dengan obat sclerosing agent pada wasir yang diikat. Ya, tekniknya sebelum diikat dilakukan penyuntikan dulu ya, kemudian diikat. Sesudah diikat, apa yang sudah diikat itu disuntik lagi ya. Nah, itu kalau di Indonesia saya namakan pila teknik ya, atau teknik pila, Paran Injection Ligation for Ambient, dengan alat yang saya ciptakan sendiri yang namanya Pilapex, yang legal di Indonesia ya, karena ada izin edar dan izin produksi dari Kementerian Kesehatan. Dan alat ini hasil dari memodifikasi 3 alat yang ada di Amerika dan di Kanada ya, itu Kilroyd, Oregon, dan McGivney ya, yang saya pandang dalam praktek sehari-hari saya kurang efektif karena diameternya kecil dan bentuk corongnya pendek ya, sehingga kalau untuk wasir yang cukup besar kurang efektif ya, mungkin hanya makan separuhnya saja sehingga wasirnya tetap masih ada ya, mudah lepas dan sebagainya, sehingga angka kemanjurannya rendah kalau saya pakai alat-alat itu. Makanya saya membuat alat yang harapannya efikasinya lebih baik atau tingkat kemanjurannya lebih baik dengan memodifikasi alat-alat itu. Nah, kombinasi teknik ini bukanlah teknik saya ya, tapi ada ahli di Australia, di Portugal, di India, di Cina yang melakukannya. Baru rubber band ligation atau teknik mengikat wasir saja kurang populer di Indonesia, apalagi teknik kombinasi ini ya, atau modifikasi teknik dari mengikat dengan mengkombinasikan dengan menyuntik ya. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh ahli bedah kolorektal terkenal di Sydney, yaitu Graham L. Newstead. Itu
sejak tahun 76 dia melakukan teknik kombinasi ini, ya. Terus di Cina, di India, di Portugal juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, saya mencontoh ya apa yang mereka para ahli itu melakukan, ya. Kalau yang Graham L. Newstead itu dalam penelitiannya ada hampir 7.000 pasiennya yang diteliti, ya. Dengan kombinasi teknik ini untuk apa? Bedanya antara mengikat saja dan mengikat dan menyuntik, atau rubber band ligation atau ligation teknik saja dengan pila, ya. Itu kalau dengan mengikat saja maka angka kekambuhannya cukup besar, 20-40%, ya. Kemudian sering terjadi perdarahan sesudah lepasnya wasir, ya. Dan kemudian nyerinya, ya, dibandingkan dengan infrared dan menyuntik, mengikat itu lebih nyeri, walaupun nyerinya masih bisa ditoleransi, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, angka kekambuhan yang tinggi, nyeri, dan juga nyeri, angka kekambuhan dan perdarahan, maka dilakukan kombinasi dengan sclerosing agent atau obat suntik untuk membuat mengkerut, untuk menghindari perdarahan, ya. Dan tekniknya itu ada yang disuntik, kemudian diikat, kemudian disuntik lagi. Maksudnya untuk menghindari yang namanya premature slippage atau lepasnya karet silikon sebelum masa ischemic time-nya, atau sebelum dia mengalami gangguan aliran darah. Kalau belum mengalami gangguan aliran darah masih bisa gembung lagi, ya, benjol lagi, ya. Oleh sebab itu, modifikasi teknik yang saya namakan pila teknik ini untuk tujuan itu, mengurangi nyeri, mengurangi perdarahan, dan mengurangi angka kekambuhannya. Jadi jelas, ya, mengikat saja angka kekambuhannya tinggi, nyerinya dan perdarahannya juga tinggi, ya. Oleh sebab itu dengan dikombinasi ini untuk menghindari atau mengurangi peristiwa 3 hal ini, yang itu dilakukan oleh Graham L. Newstead tahun 1976 di Prince of Wales Hospital di Sydney, juga di Cina, di India, dan di Portugal, ya. Kira-kira bisa membedakan, ya, antara yang namanya rubber band ligation atau cara mengikat wasir saja dan teknik pila, ya, dengan alat pila pack yang saya buat, ya, yang legal dan disposable untuk menghindari penularan HIV, kondiloma, hepatitis B, hepatitis C dari tindakan memanipulasi anus dengan alat yang disteril ulang atau dipakai ulang, ya. Lebih baik memakai alat yang disposable, yaitu pila pack, ya, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Itu, ya, teman-teman. Silahkan kalau nanti ada yang bertanya kepada saya, tulis di link Tanya Dokter Paran. Nanti saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.